teman-teman, jumpa lagi dengan Angela Eka Prihatini. Apa kabar semuanya? Semoga bisa dilewati. Seperti biasa, kita cerita asam lambung dan gangguan kecemasan. Sebelum lanjut, teman-teman boleh dukung saya. Bagi yang belum, tekan tombol subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa like, komen, dan share. Teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, saya mohon maaf dulu ya teman-teman. Sekarang kondisinya sedang hujan. Saya rekam video ini pada saat sedang hujan ya. Jadi mungkin nanti hasilnya pencahayaannya kurang, mungkin juga ada suara berisik hujan gitu ya teman-teman. Oke, terus saran saya juga, semoga teman-teman bersedia ya menonton setiap video saya itu sampai habis, menyimak sampai habis setiap cerita yang saya bagikan. Karena teman-teman, kalau misalnya kalian menonton sepotong-sepotong, mungkin penjelasan dari pemahaman dari penjelasan itu kurang maksimal gitu ya teman-teman. Jadi saran saya sebaiknya ditonton sampai habis gitu ya, biar lebih paham gitu teman-teman ya. Oke, baik, kali ini saya ceritanya mengenai jantung berdebar-debar teman-teman. Karena setelah beberapa hari ini saya perhatikan ya, saya terima DM dari kalian, kemudian saya baca juga di kolom komentar, banyak sekali keluhannya yang mengenai jantung berdebar-debar. Ini kalau pengalaman saya ya teman-teman, ini adalah salah satu hal yang membuat saya cemas gitu teman-teman. Jantung berdebar-debar itu salah satu sensasi yang membuat saya panik, membuat saya gelisah, dan akhirnya saya itu cemas. Dan masih banyak lagi sensasi yang lainnya, tapi ini adalah salah satunya yang paling sering saya rasakan, yang paling sering membuat saya cemas. Kalau sudah jantung berdebar-debar itu, saya pasti akan mengalami keringat dingin di telapak tangan ataupun di telapak kaki. Sebenarnya ini sudah sering juga saya bagikan ya mengenai jantung berdebar-debar, tapi tidak apa, kali ini saya akan berbagi cerita lagi ya. Mungkin ada yang belum menonton video yang sebelumnya gitu ya teman-teman, karena memang masih banyak sekali yang bertanya soal ini. Oke, lanjut. Dulu ya, saya punya pengalaman waktu saya masih di parah-parahnya itu teman-teman, kecemasan yang masih di level paling tertinggi gitu ya. Dulu pernah suatu kali ya, saya itu sedang mengerjakan sayur gitu teman-teman, pagi-pagi ya. Pada saat itu saya sedang mau masak ya, tiba-tiba jantung saya itu berdebar-debar teman-teman. Padahal sebelumnya saya itu tidak memikirkan apa-apa gitu ya. Saya tidak memikirkan rasa takut, saya tidak memikirkan apa-apa. Memang iya, kalau kita yang mengalami kecemasan, memang seringkali pikiran kita dari bangun tidur memang sudah tidak tentu ya, sudah tidak tahu kemana arahnya gitu. Meskipun kita sudah menenangkan diri, meskipun kita sudah berdoa gitu ya, tapi tetap saja itu tidak bisa kita pungkiri, pasti pikiran kita kemana-mana. Tetapi pada saat itu saya memang sedang tidak cemas ya, dalam kondisi tidak cemas, tapi tiba-tiba saja jantung saya itu berdebar-debar teman-teman, sangat terasa gitu ya, sampai saya raba, jantung saya terasa sekali berdebar-debar. Kemudian saya berhenti mengerjakan pekerjaan saya di dapur gitu ya. Saya duduk menenangkan diri. Waktu itu posisinya saya sedang berada di rumah mertua saya ya, ada mertua saya juga. Saya tidak mau kasih tahu gitu ya, saya cuma bilang seperti ini, saya mau ke kamar dulu ya gitu ya. Padahal kami itu sama-sama masak gitu teman-teman. Sedang bercerita, maaf ini tenggorokan saya agak radang ya, agak batuk gitu teman-teman. Kami sedang bercerita, kemudian tiba-tiba saya berdebar-debar jantungnya. Saya tidak mau kasih tahu ke mertua saya gitu ya, ke ibu.
ibunya suami gitu ya, mama ya, kalau kami panggilnya mama. Kemudian saya masuk ke kamar, mungkin mama ya, mama mertua saya itu mungkin bingung gitu ya, tapi sebenarnya memang mama mertua memang sudah tahu kalau saya memang mengalami sakit lambung, tapi saya tidak pernah bercerita kalau mengalami gangguan kecemasan gitu teman-teman. Tapi saya memang sering menceritakan keluhan. Kemudian saya masuk ke dalam kamar, ya. Saya menenangkan diri teman-teman, saya menarik napas panjang, kemudian saya minum air putih gitu ya. Tapi itu tetap berdebar-debar, sangat cepat sekali. Pada saat itu ya teman-teman, yang saya rasakan sepertinya saya memang akan mengalami kematian gitu ya pada saat itu ya teman-teman. Pokoknya pikiran saya sudah kemana-mana teman-teman. Telapak tangan saya sudah keringat dingin, karena kalau sudah muncul keringat dingin dan sudah sangat pucat, itu adalah hal yang paling membuat saya gelisah. Kalau sudah muncul keringat dingin telapak tangan, itu akan membuat saya semakin gelisah, saya akan semakin panik, kemudian kecemasan itu akan semakin tinggi. Kemudian bermunculan lagi keluhan yang lain, denyut nadi saya semakin melemah. Saya berusaha ya, dalam keadaan jantung berdebar ini, saya berusaha meraba telapak tangan, meraba denyut nadi. Yang anehnya ya, pada saat kita mengalami hal itu, mengalami satu sensasi gitu ya teman-teman, kalau saya ya, saat jantung saya berdebar-debar, kenapa ya pikiran saya itu harus selalu melihat telapak tangan? Coba kalau misalnya kita tidak memperhatikan hal-hal lain, pasti tidak akan membuat kita semakin cemas gitu ya. Saya melihat telapak tangan, berusaha mencari meraba denyut nadi gitu ya. Dan seolah-olah denyut nadi itu mendukung gitu teman-teman, mendukung ya. Seolah-olah tidak teraba, saya berusaha mencari sampai ke sini, saya meraba di sini, benar-benar saya mencari denyut nadi, kita kan ada di sini terasa ya. Kemudian saya meraba di sini sampai tidak teraba, kemudian saya meraba juga di kaki saya. Kan ada denyut nadi juga teraba ya di bagian kaki kita. Kemudian seolah-olah tidak teraba gitu ya, ya Tuhan, saya berpikir benar-benar sepertinya ini saya akan pingsan, saya sepertinya akan, pokoknya banyak sekali pikiran yang bermunculan pada saat itu. Saya panik teman-teman, saya gelisah ya, saya berdiri, kemudian saya duduk lagi, kemudian saya baring, kemudian saya duduk lagi, tidak tentu gitu ya teman-teman. Benar-benar saya bawa gelisah gitu. Pada saat itu saya belum tahu bagaimana cara menenangkan diri, saya belum tahu cara mengabaikannya, belum tahu teman-teman. Pokoknya setiap yang saya rasakan, setiap apapun yang saya keluhkan teman-teman. Apapun sensasinya, sensasi yang kecil, yang sederhana, sampai sensasi yang besar, saya rasakan. Semakin saya terhanyut oleh perasaan-perasaan itu gitu ya. Jadi lanjut ceritanya, setelah itu saya keluar lagi dari kamar gitu ya. Kemudian saya duduk lagi, pergi ke dapur. Pokoknya saya berusaha juga, cuman saya ini masih ada perasaan yang apa ya teman-teman, masih saya itu berusaha menyembunyikan diri gitu teman-teman, dari mama mertua saya ya, dari mama saya gitu ya, karena saya panggilnya mama gitu ya. Saya masih berusaha menyembunyikan diri bahwa saya itu tidak apa-apa gitu teman-teman. Saya cuma bilang ini saya rasanya agak lemah gitu, jantung saya berdebar-debar, mungkin saya lapar. Saya cuma bilang seperti itu. Oh ya sudah, katanya. Dengan cepat mama saya memasak gitu ya, mama mertua saya memasak. Baik, itu masih pagi sekali ya teman-teman. Memang sebenarnya memang belum juga lewat dari waktu sarapan gitu teman-teman. Cuman pada saat itu saya memang cemas gitu, bukan karena gara-gara saya lapar, bukan. Memang saya itu kambuh cemasnya, mungkin karena dingin gitu ya. Jadi saya itu berusaha melihat keluar gitu teman-teman, melihat ke arah pintu dapur, kemudian saya melihat
berusaha menghirup udara segar gitu ya teman-teman, udara di pagi hari. Saya melihat ke atas, melihat langit cerah kebetulan pada hari itu ya suasananya. Tapi saya makin takut teman-teman, saya semakin takut ya. Kok cerah ya, kenapa ya tidak seperti biasanya, gitu lagi teman-teman perasaan saya. Semakin kalut lagi, saya semakin kalut lagi. Saya pergi lagi, masuk lagi ke dalam kamar, saya tutup pintu ya. Kebetulan saat itu tidak ada siapa-siapa, anak saya sekolah gitu ya. Yang lainnya tidak ada di rumah, pokoknya tidak ada siapa-siapa gitu ya di rumah, cuma saya dengan mama mertua saya. Ya teman-teman, saya menutup pintu lagi karena saya berusaha supaya saya tidak terlihat gelisah gitu ya. Masih ada seperti jaimnya gitu teman-teman, masih bukan malu teman-teman, bukan malu, tapi saya memang tidak mau membuat orang lain panik juga gitu teman-teman. Tapi dalam pikiran saya, nanti gimana kalau saya misalnya pingsan ya, tapi tidak ada yang tahu. Sebenarnya saya juga berpikir seperti itu, tapi berusaha saya tetap tidak mau memberitahu apa yang saya rasakan gitu ya teman-teman. Jadi saya duduk di kamar, saya diam. Saya duduk di kamar, saya diam. Saya sudah minum air putih tadi ya. Kemudian saya berusaha gitu ya menenangkan diri, tapi saya belum terlalu tahu cara mengabaikan pikiran negatif, pikiran cemas, belum tahu cara menenangkan diri yang benar gitu ya. Tapi saya sudah sering kali dikasih tahu sama suami supaya saya itu mengabaikan setiap sensasi ya, setiap apapun yang saya alami, yang saya rasakan gitu teman-teman. Kemudian saya duduk gitu ya teman-teman, saya duduk. Saya itu berusaha untuk mempasrahkan diri sebenarnya teman-teman. Kalau memang saya nanti seperti ini, kalau nanti saya seperti ini, ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Saya berusaha mau berpikir seperti itu, tapi rasanya itu berat sekali teman-teman. Rasanya takut gitu teman-teman, mau berpikir seperti itu aja rasanya saya takut, mau berpikir pasrah, takut sekali gitu ya. Jadi yang saya lakukan, saya cuma diam gitu teman-teman, dengan ketakutan saya, yang tangan saya semakin menjadi-jadi. Saya makin sibuk melihat telapak tangan, melihat telapak kaki, meraba denyut nadi yang sudah tidak teraba, kadang teraba, ada waktunya teraba gitu ya teman-teman. Kemudian saya merasa senang, oh iya benar teraba. Saya raba lagi yang di sebelah kanan, yang sebelah kiri, saya ulang-ulang gitu ya. Yang ada denyut nadi saya cari, ada gitu, ada yang teraba, ada yang tidak, ada bagian yang tidak teraba. Terus saya berpikir, tapi ini kayaknya seperti yang kemarin juga sih. Apa iya ya ini tidak apa-apa? Apa iya ya ini memang sensasi kayak yang seperti kemarin-kemarin? Jadi saya mulai berpikir seperti itu ya, dalam kondisi gelisah, panik, cemas itu. Jadi saya duduk ya, saya duduk gitu ya. Seolah-olah saya itu menunggu gitu teman-teman, menunggu cemasnya itu hilang. Tapi saya tidak berpikir seperti itu sebenarnya pada saat itu. Saya cuma duduk. Saya juga tidak pasrah gitu ya, tidak memasrahkan diri gitu ya. Yang saya lakukan itu ya cuma diam gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya mohon maaf ya kalau ada suara berisik ya. Semoga suara saya kedengaran gitu ya teman-teman. Kemudian lama-lama teman-teman, saya tidak melihat jam ya, berapa lama saya mengalami itu. Yang pasti kalau menurut saya sih lama teman-teman, meskipun sebentar sepertinya itu terasa lama gitu ya. Itu bisa hilang sendiri dengan pelan-pelan, mulai terasa hangat gitu ya, telapak tangan saya mulai agak terasa normal kembali seperti biasanya kita gitu ya. Mulai warnanya tidak pucat, tidak putih seperti yang saya panik tadi gitu ya. Sudah mulai merah, jantung saya sudah mulai tidak terlalu berdetak kencang gitu ya, tidak berdebar-debar gitu ya teman-teman. Sudah mulai reda. Kalau sudah seperti itu, saya mulai merasa tenang teman-teman. Jadi pikiran yang baik-baik itu, kalau saya dulu ya, pikiran yang baik-baik itu muncul pada saat saya tenang.
Tapi kalau sudah ada sensasi yang datang, yang menghampiri saya, yang tadinya saya itu bisa tenang, itu tidak bisa. Hilang semua pikiran positif yang baik-baik itu, hilang semua teman-teman. Yang ada cuma takut, cemas, panik, gelisah, pikiran negatif yang muncul. Hilang semua pikiran yang tadinya saya bangun gitu ya. Saya berusaha membangun pikiran yang baik pada saat saya sedang tenang. Tapi kenapa gitu, pada saat saya muncul sensasi, pikiran yang saya tadi bangun gitu ya, saya bangun yang sudah saya bertekad untuk tidak akan mengikuti perasaan-perasaan cemas itu, hilang, langsung buyar gitu teman-teman. Bahkan saya tidak mengingat pikiran-pikiran yang baik itu pada saat sensasi itu datang gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya, teman-teman boleh ambil contoh dari saya ya, ambil contoh bahwa sebenarnya kalau kita dalam kondisi kita mengalami sensasi teman-teman, baik itu kita cuma merasakan mual, muntah, ataupun pusing, agak sedikit pusing gitu, sebaiknya kita itu kalau bisa memang kita abaikan teman-teman. Kita boleh mengobati diri, tapi kita jangan terfokus dengan apa yang kita rasakan pada saat itu. Kemudian kita jangan mencari-cari kebenaran lagi, misalnya ini kalau ini harusnya kan seharusnya seperti ini, tapi ini kok rasanya lain. Kita jangan mencari-cari lagi gitu, jangan mencari kebenaran yang ada di dalam diri kita. Kayak saya misalnya, kalau jantung saya berdebar-debar, saya mulai mencari denyut nadi. Kalau tidak betul denyut nadinya, saya berusaha mencari kebenarannya, ini benar enggak ya, atau seolah-olah mencari-cari sesuatu gitu teman-teman, yang membuat kita itu gelisah sendiri, panik sendiri, cemas sendiri gitu ya. Semoga paham ya, karena saya ngomongnya kayaknya ini ya salah-salah terus gitu ya. Tapi saya benar-benar berniat teman-teman, saya itu semangat gitu ingin membagikan cerita gitu ya, karena saya itu sangat kasihan gitu kalau misalnya ada yang DM saya ya, Kak saya ini, saya itu waduh dulu saya juga seperti ini gitu, saya merasakannya seperti itu teman-teman. Tapi saya minta maaf ya kalau kan memang kebetulan ada juga yang mau menelpon gitu ya, saya belum bisa ya, saya tidak bisa menerima telepon. Jadi saya akan respon gitu teman-teman, saya akan respon chat dari kalian ya, pesan dari kalian, meskipun itu misalnya agak lambat, atau mungkin lambat saya balasnya, itu mungkin saya sedang ada kesibukan gitu teman-teman, mungkin ada pekerjaan gitu ya, karena sambilan bekerja juga gitu teman-teman. Tapi pasti akan saya respon, komentar juga pasti akan saya respon. Mungkin ada yang terlewat, saya mohon maaf gitu ya, karena kan lumayan juga yang bertanya gitu teman-teman, mungkin ada yang terlewat ya. Semoga paham gitu teman-teman, makanya saya bilang harus disimak dari awal gitu ya. Oke. Jadi itu tadi, kita kembali lagi ke yang tadi itu ceritanya, kesimpulannya kalau misalnya kalian cemas gitu ya, ya sudah, kalian itu cemas ya sudah, biarkan, benar-benar ciptakanlah pikiran, kalian bulatkan tekad bahwa ini memang cuma kecemasan. Jantung kalian berdebar-debar, kalian sudah konsultasi ke dokter, kalian sudah melakukan pemeriksaan ini dan itu, misalnya sudah rekam jantung, sudah cek darah, ataupun pemeriksaan yang lain ya. Tapi keputusan dari dokter kalian itu mengalami asam lambung, kemudian itu adalah sensasi dari kecemasan kalian, dari asam lambung kalian. Ya sudah, kalian belajarlah untuk tidak ragu apa yang sudah menjadi keputusan dari dokter misalnya ya. Apalagi misalnya kalian sudah berpindah-pindah dokter, cobalah kalian memang benar-benar mengabaikannya, karena semua itu memang seperti nyata teman-teman, memang seperti nyata. Karena saya memang nyata mengalaminya juga. Jadi kalau apa yang kalian sampaikan, saya itu
mengingat kembali, oh iya dulu saya juga seperti ini loh, memang rasanya itu kayak nyata sekali gitu. Maka sekarang juga saya kan belum sembuh total, teman-teman sendiri kan tahu, cuman tidak separah dulu teman-teman. Paling saya itu sesekali adalah merasa agak kurang nyaman gitu di lambung saya kalau sudah tidak benar 3P-nya gitu. Ada sesekali saya itu merasakan cemasnya itu ada sesekali, tapi bukan yang kayak gimana ya, tapi masih ada sesekali saya itu merasa agak lain gitu dalam perasaan saya. Kadang ada, kalau memang benar-benar 3P-nya itu tidak saya jalankan dengan benar, mungkin karena kecapean atau makanan yang salah yang saya makan, atau kebanyakan gitu ya, makan makanan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh kita yang memang mengalami asam lambung gitu ya. Karena asam lambung itu kan memang bisa muncul lagi teman-teman, bisa kumat lagi gitu ya. Ya, semoga paham ya teman-teman. Saya berharap teman-teman itu ada peningkatan gitu ya setelah mendengar cerita dari saya. Teman-teman itu ada mengalami seperti semakin membaik gitu teman-teman, kecemasannya semakin berkurang meskipun tidak langsung sembuh teman-teman, karena saya juga seperti itu dulu. Saya kan tidak langsung sembuh total gitu ya, lama juga saya perjuangannya, membutuhkan waktu, proses ya. Dari kita berproses itu, kita itu dibentuk teman-teman, kita jadi semakin kuat bukan hanya dalam kita menghadapi lambung kita, bukan cuma menghadapi kecemasan dari lambung kita, tapi kita semakin kuat menghadapi apapun gitu teman-teman. Misalnya kita di luar, kita semakin kuat menghadapi apapun yang kita terima dari orang lain, baik itu perkataan dari orang lain ataupun kita bersosialisasi dengan orang lain. Meskipun kita cuma diam, tapi dalam hati kita kuat. Kalau dulu saya seperti itu ya, kalau misalnya saya menerima perlakuan yang seperti ini dari orang lain, mungkin tidak menyenangkan, tidak mengenakan hati, saya diam teman-teman, memang seperti tidak ada apa-apanya gitu ya, tapi di dalam hati saya semakin kuat gitu teman-teman, sudah mulai tidak mudah untuk sakit gitu teman-teman, tidak mudah untuk merasa tersinggung. Iya, sebagai manusia kita memang mudah tersinggung gitu ya, ataupun kita mudah merasa sakit hati, atau mudah sekali merasa tidak enak gitu ya kalau misalnya ada perlakuan ataupun apapun gitu kan. Tapi dengan cara seperti itu benar-benar kita semakin kuat teman-teman menghadapi apapun gitu ya, karena itu benar-benar berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan merasa capek, jangan merasa lelah, saya sudah berjuang, semangat, tapi hasilnya tidak ada. Tidak apa-apa, dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan bertahun-tahun pun kita berproses teman-teman. Mungkin kita sudah mengalaminya sangat lama gitu ya, jadi tidak apa-apa, kita juga lama berproses dengan sembuhnya ini untuk menyembuhkan diri. Kalau instan, kalau menurut saya kita sepertinya tidak akan mendapatkan apa-apa dari kesembuhan kita gitu ya. Sebenarnya masih banyak yang mau saya ceritakan ya, tapi saya akan ceritakan di next video ya teman-teman. Mungkin ini nanti akan kelamaan durasinya, takutnya teman-teman itu merasa kok ini terlalu lama gitu ya, takut bosan gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk saya juga teman-teman, karena ini mengingatkan saya juga. Terima kasih untuk dukungan kalian ya, saya jadi semakin semangat untuk membuat video. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam video saya. Saya sangat berterima kasih sekali untuk kalian. Jaga kesehatan dan tetap semangat setiap hari. Salam sehat, pejuang lambung sehat.